Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke rumpun ketiga. Jawaban jemaat. Dalam rumpun ini, kita akan membahas pengakuan iman, doa syafaat, persembahan syukur, dan sedikit penyebutan peneguhan-peneguhan. Pertama yang mau diklarifikasi, esensi istilah. Dalam ibadah, Bapak Ibu perhatikan enggak? Ada kadang-kadang pakai istilah umat atau jemaat. Kadang-kadang ada yang pakai jawaban umat, ada yang bilang jawaban jemaat. Yang benar yang mana? Kalau kita pakai yang tidak benar, apakah kita salah? Nah, sebetulnya masalah penyebutan ini ada maksudnya. Cuman ya mohon maaf lah ya, kadang-kadang dengan rasa sesal dan malu harus kami akui, tata ibadah dari sinode pun tidak konsisten dalam penggunaan istilah. Jadi ya ini human error ya. Kadang-kadang di sinode itu siapa yang ikut pembinaan, tapi siapa yang bikin tata ibadah. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak konsisten dalam penggunaan istilah. Umat. Umat itu kalau di dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, lebih banyak dipakai di perjanjian lama. Kata umat adalah terjemahan dari kata am. Atau dalam bahasa Yunani, Laos. Ibrani, Laos, Yunani. Artinya rakyat, kaum, atau bangsa. Kata umat ini, menekankan konsep identitas Israel sebagai bangsa kepunyaan Allah. Jadi ketika Alkitab, khususnya perjanjian lama memakai istilah atau yang diterjemahkan menjadi umat, yang ditunjuk itu adalah identitas Israelnya. Bukan sekadar bilang bangsa Israel, tapi ada muatan bahwa bangsa yang disebut itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan, bangsa kepunyaan Allah. Nah, pada kemudian hari, kata umat, dipakai untuk menunjuk pada identitas gereja sebagai komunitas yang sangat luas, mendunia di segala abad, termasuk umat yang ada di surga. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada di rumusan mana ya? Gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Umat Allah yang di bumi maupun yang di surga. Nah, itu memakai istilah umat. Biasanya sebagai tambahan, yang suka memakai kata umat itu Katolik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gereja Katolik itu lebih umum memakai istilah umat Katolik daripada jemaat Katolik. Karena Katolik itu melihat keberadaan orang Katolik yang tersebar di seluruh dunia itu sebagai satu kesatuan bangsa pilihan. Jadi dia memakai kata umat. Tapi intinya kata umat itu menunjuk pada identitas sebagai milik Allah, bangsa pilihan. Lalu jemaat. Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kata jemaat itu adalah serapan dari kata jemaah dalam bahasa Arab. Kata ini menekankan konsep gereja sebagai persekutuan orang yang dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau boleh digambarkan, kegelapan yang dimaksud itu adalah ketika orang-orang ini belum mengenal Kristus, hidup masih dalam
bukan dunia yang gelap, tapi dunia yang kacau balau. Kalau di surat-surat Paulus yang disebut dengan keinginan daging, yang dipenuhi oleh keinginan daging. Lalu orang-orang itu dipanggil keluar dari hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, masuk dalam persekutuan umat Allah. Kalau kita gereja familiar atau lebih akrab dengan istilah exkaleo, dipanggil keluar. Dari mana? Keluar dari kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, kegelapan, kepada persekutuan umat Allah. Pada kemudian hari, kata jemaat merujuk pada persekutuan orang Kristen yang lebih sempit atau lebih eksklusif memang, yaitu umat Kristen yang beribadah dalam konteks ibadah dalam suatu wilayah lokal. Itulah kenapa GPIB memakai istilah jemaat, menunjuk kepada persekutuan warga GPIB di satu lokasi. Jadi kalau ditanya, ini umum ya, GPIB itu nama gerejanya. Tapi kalau nama jemaatnya itu menunjukkan jemaat lokal. Nah, dalam konteks ibadah, khususnya ibadah GPIB, dari dua pengertian ini, umat dan jemaat, kita memakai istilah jemaat. Karena jemaat itu lebih menunjuk pada sekumpulan umat, secara khusus umat Kristen, yang dipanggil dari kegelapan dunia untuk masuk dalam persekutuan umat, yaitu persekutuan umat yang beribadah secara lokal. Jadi kita pakai istilah jemaat. Jawaban jemaat. Jemaat duduk. Jemaat berdiri. Jemaat menyanyi. Nah, sekiranya Bapak Ibu yang suka menyusun tata ibadah, konsistensi ini diperhatikan. Karena ini bukan sekadar enak di mulut, tapi ada pengertiannya. Nah, itu tadi masalah kita Bapak Ibu. Dari sinode sendiri kadang-kadang tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Itu human error. Yang dibina siapa, yang disuruh bikin tata ibadah siapa. Tapi kita mengertinya begini. Yang kita pakai dalam konteks ibadah, tata ibadah khususnya adalah jemaat. Kalau menyanyi itu bukan jemaat, tapi semua. Karena pembagian kelompok dalam menyanyi itu laki-laki, perempuan gitu. Jadi kalau semua itu semua bukan jemaat. Jemaat itu dalam tata ibadah, khususnya dalam penyebutan terhadap peserta ibadah. Berikut pengakuan iman. Pengakuan iman intinya adalah pengakuan tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini merupakan inti atau rangkuman seluruh ajaran Kristen. Jadi kalau banyak orang bukan protes, yang mengkritik. Di Alkitab nggak ada tuh istilah Tritunggal. Ya memang nggak ada. Tritunggal itu merupakan sebutan atau intisari atau rangkuman dari seluruh ajaran Kristen yang berisikan berita keselamatan. Jadi keselamatan yang dikerjakan itu adalah keselamatan dari Allah Tritunggal. Diucapkan dengan yakin pada posisi berdiri. Ada waktu itu instruksi yang mengatakan harus berdiri dengan sikap sempurna. Sebetulnya bukan masalah sikap sempurnanya, tetapi pada penghayatan bahwa inilah pengakuan imanku. Kalau bahasa Arab, inilah syahadatku. Ini pengakuan imanku. Nah, kalau kita mengaku iman, sebaik
idealnya bukan dengan kelemar-kelemar, bukan dengan males-malesan, syukur kesebut syukur enggak, atau mumbling, babbling, bla 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 bla, tapi harus dengan yakin, tegas. Semoga Bapak Ibu tidak buru-buru, tidak balapan, sehingga pengakuan demi pengakuan itu terdengar jelas dan tegas, jelas dan tegas. Nah, di GPIB kita mengakui adanya 3 model pengakuan iman. Ini ada di buku katekisasi Bapak Ibu. Pertama, pengakuan iman rasuli, lalu pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Ketiga pengakuan ini, kalau dalam tata ibadah, jadinya begini. Pengakuan iman rasuli itu diucapkan setiap minggu karena dia dianggap yang paling singkat, sangat mungkin dihafal, dan ini bukan doa. Jadi tidak perlu diakhiri dengan amin. Gereja lain ada yang mengakhiri dengan amin, yaitu mereka punya pemahamannya sendiri. Tapi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai respon dari firman yang telah kita dengar. Setelah kita mendengar firman, kita mengerti, kita meresapi, lalu kita respon dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini diucapkan tiap minggu karena dia yang paling singkat, sangat mungkin dia hafal, tapi dia bukan doa. Kalau pengakuan iman Nisea Konstantinopel diucapkan dalam rangkaian rumusan perjamuan. Jadi biasanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu diucapkan ketika kita mau masuk dalam sakramen perjamuan. Kenapa begitu? Karena rumusannya memuat uraian lebih banyak tentang Kristus. Jadi karya Kristus itu dijelaskan jauh lebih banyak di pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, karya Kristus itulah yang menjadi pengantar dari sakramen perjamuan. Jadi kenapa dia diucapkan sebelum perjamuan? Karena dia punya penjelasan yang lebih panjang, yang lebih banyak dari pengakuan iman rasuli tentang Kristus. Dan karya Kristus dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel menjadi pengantar untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pengakuan iman Athanasius, kita nggak pernah lihat. Memang nggak pernah lihat. Tapi kalau di buku katekisasi, Bapak Ibu, pengakuan iman Athanasius ini isinya diterima. GPIB sebagai gereja Protestan menerima isi dari pengakuan iman Athanasius karena itu berisi ringkasan doktrin Trinitas dan inkarnasi, tapi memang jarang dicantumkan dalam liturgi karena dia berupa uraian. Panjang, lumayan panjang. Dan sepertinya kalau kita melihat rumusan ini, pengakuan iman Athanasius, dia itu tidak cocok untuk dimasukkan dalam rangkaian liturgi. Selain panjang, dia berupa uraian, dia berupa apa ya, seperti dalam tanda kutip ya, kalau bahasa saya tuh seperti tanya jawab iman. Begitu, jadi itulah kenapa pengakuan iman Athanasius isinya diterima oleh GPIB sebagai gereja Protestan, tapi memang tidak dicantumkan dalam liturgi karena tidak apa ya, tidak cocok gitu untuk dijadikan liturgi hari Minggu ataupun ibadah lainnya. Dia hanya cocok untuk jadi pengakuan akan isinya. Kita menerima isinya, kira-kira begitu. Nah, berikutnya doa syafaat. Doa syafaat, kata syafaat ini diambil dari bahasa Arab. Genap syafaat, al-syafu, adalah perantara untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
Kalau bahasa Inggrisnya sebagai perbandingan, doa syafaat itu disebut intercession prayer. Apa maksudnya? Intercedo. Masuk di antara, ikut campur. Misalnya ada dua pihak yang sedang bicara, sedang ada percakapan, lalu ada pihak ketiga yang ikut campur untuk membahasakan, untuk menjadi jembatan antara percakapan dua pihak itu. Intercession. Maksudnya adalah doa syafaat itu seperti doa memohon pertolongan atau belas kasihan Allah bagi orang lain. Ini pengertian umum ya, doa umat. Kalau dalam bahasanya GPIB, doa syafaat itu saya mengutip istilah yang dipakai oleh almarhum pendeta Ihalau. Doa syafaat itu adalah advokasi gereja terhadap penderitaan, pergumulan, dan perjuangan dunia kepada Tuhan. Jadi, ada Tuhan, ada dunia dengan segala persoalannya. Lalu gereja masuk di antara Tuhan dan dunia untuk memohon belas kasihan dari Allah supaya dunia menjadi lebih baik. Jadi doa syafaat itu dia doa yang mengatasnamakan orang lain. Jadi ini doa untuk orang lain kepada Tuhan. Contohnya lebih gampang. Contohnya itu doa syafaat Abraham untuk Sodom di Kejadian 18. Masalahnya itu Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sangat berat dosanya. Ini masalahnya Sodom. Tapi di sana ada kerabat Abraham, ponakan Abraham tepatnya, yaitu Lot beserta istri dan kedua anak perempuannya. Lalu Abraham bergumul untuk ini. Pertama, kalau Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, walaupun itu karena banyak keluhan orang tentang Sodom dan Gomora, tapi ada juga orang-orang yang menurut Abraham bahasanya orang benar di sana, yaitu Lot, istri dan kedua anak perempuannya. Lalu Abraham berdoa, Abraham intercede, Abraham menaikkan doa kepada Allah untuk Sodom. Jadi kalau kita lihat bacaannya, Abraham itu berdoanya dari Mamre. Sementara Lot itu tinggalnya di Sodom. Dari jarak jauh berdoanya, bukan di TKP-nya, bukan di tempatnya. Jadi Abraham berdoa dari tempatnya, dari Mamre, sementara Lot ada di Sodom. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 13, ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot ambil ke bagian Sodom, Abraham ambil di bagian yang ditinggalkan Lot, yang adalah cukup jauh. Nah, isi doa Abraham, jangan sampai orang baik dimusnahkan bersama dengan orang fasik. Abraham bicara soal keluarganya. Jadi inilah yang dilakukan Abraham ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka. Tapi Abraham juga ingat bahwa masih ada orang baik di sana, masih ada orang benar di sana yang patut diselamatkan. Lalu di Alkitab juga ada doa syafaat Nehemia untuk Yerusalem. Masalahnya, orang-orang Yahudi yang terluput, terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Lihat ya, ini orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini masalahnya. Jadi Nehemia tuh merasa prihatin sekali dengan keadaan ini. Lalu Nehemia berdoa dari tempat tinggalnya. Waktu itu Nehemia tinggal di Babel. Sementara yang dia doakan adalah
orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Jadi Nehemia tinggal di Babel, dia kerja sebagai juru minum raja. Dia dengar berita tentang orang-orang Yahudi yang di Yerusalem tinggal dalam keadaan prihatin. Lalu dari Babel itu dia berdoa untuk orang-orang di Yerusalem. Permohonan Nehemia supaya Tuhan mengingat janjinya bahwa bila umat berubah setia, Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Lalu yang kedua, supaya Raja Babel menunjukkan belas kasihan kepada orang Israel. Jawaban Tuhan apa katanya? Jawaban Tuhan kepada Abraham, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah Lot dari tengah-tengah tempat yang dihancurkan itu. Lihat Bapak Ibu ya, di Alkitab benar-benar ditulis, jelas-jelas ditulis bahwa Lot itu selamat karena Allah mengingat Abraham. Bukan karena Lotnya yang berdoa, tapi Abraham yang berdoa untuk Lot. Nehemia juga gitu. Raja mengabulkan permintaan Nehemia karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi bangsa Israel yang ada di Babel diizinkan pulang untuk membangun kembali Yerusalem, bukan karena orang Israel yang minta kepada Tuhan atau orang Israel minta kepada raja, tapi karena ada Nehemia yang minta kepada Allah. Nah, dari pemahaman inilah kita merasa perlu untuk menjadikan doa syafaat bagian dari ibadah kita. Doa syafaat bagian dari jawaban jemaat. Setelah kita mendengarkan firman, lalu kita berdoa, doanya itu adalah doa syafaat. Nah, doa syafaat, Bapak Ibu kalau kita sadar, berangkat dari Abraham dan Nehemia, doa syafaat itu sama sekali bukan tentang kita, tapi keselamatan orang lain. Kita atau gereja, kita tampil di hadapan Tuhan untuk membawa pergumulan yang dialami orang lain, lalu memohon belas kasihan Tuhan. Jadi ini bukan tentang kita. Sayangnya di gereja pada umumnya isinya doa syafaat lebih banyak untuk intern daripada untuk orang-orang di luar gereja. Padahal doa syafaat kita lihat ya dari Abraham dan Nehemia. Abraham di Mamre dia berdoa untuk Sodom. Nehemia di Babel dia berdoa untuk Yerusalem. Jadi ini sebetulnya doa syafaat itu bukan tentang kita, tapi untuk orang-orang di luar kita. Lalu berikutnya, untuk bisa berdoa begitu, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kalau lihat dari Habakuk 2, kita diarahkan supaya kita tahu apa yang mau didoakan. Kita diarahkan untuk melihat realitas kehidupan. Dengan kata lain, kalau mau doa syafaat, kita mesti juga punya wawasan terhadap apa yang sebenarnya berlangsung di sekitar kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang memprihatinkan kalau gereja itu terbiasa mengisi doa syafaatnya dengan doa tentang dirinya. Kita tidak diarahkan untuk peka, untuk kritis terhadap realitas kehidupan. Akhirnya begitu doa syafaat, boro-boro berdoa buat orang lain. Buat kita aja doanya diulang-ulang, sama aja doanya. Nah, doa syafaat itu bukan hanya tentang isi doa, tapi siapa yang berdoa. Yaitu yang juga berjuang di dalam iman kepada Tuhan dalam ketaatan dan kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Inilah yang oleh almarhum Pendeta Ihalo dibilang tugas atau panggilan advokasi gereja terhadap dunia. Jadi isi doanya siapa yang berdoa, yaitu kita gereja yang ikut berjuang
untuk dunia yang lebih baik. Jadi doa syafaat itu, mohon maaf, ini bukan diisi oleh daftar nama orang sakit. Kalau waktu itu di pembahasan di mana ya? Nama di orang sakitnya itu dia nggak diganti-ganti. Dia selalu juara bertahan di daftar orang yang didoakan untuk kesembuhan dan pemulihan. Padahal orangnya ya udah ke gereja. Ada acara di gereja ya dia juga udah joget-joget juga di gereja, udah ketawa-ketawa. Terus ngapain namanya masih ada juara bertahan di daftar doa orang sakit, kan gitu. Tapi itu ya, nanti kita salah-salah, kita nggak taruh di situ, orangnya ngambek, nggak gereja, pindah, kan gitu. Tapi sebetulnya pemahamannya doa syafaat itu bukan doa tentang kita. Ini tentang dunia di mana kita berada. Jadi kalau soal doa syafaat itu sebetulnya Bapak Ibu, ya gimana ngomongnya ya, agak prihatin sih, apalagi saya suka melayani di berbagai gereja. Percayalah Bapak Ibu, Pancoran Rahmat tuh masih termasuk yang pendek. Doa orang sakitnya paling 3 orang, 2 orang. Kalau di gereja-gereja lain, um, sengaja sih. Saya begitu lihat daftar doanya, begitu buka dengan daftar nama yang panjang, saya udah putus asa duluan tuh di mimbar. Ini nih, yang kayak gini-gini nih, yang ngelamain ibadah nih. Kayak gitu kan. Gitu. Kadang-kadang orang suntuk dengan doa yang yang panjang, padahal mereka ngasih daftar doa syafaatnya juga nggak kira-kira. Ada itu sekitar 20-30-an nama yang mesti dibaca, nama yang susah-susah, tulisannya kecil, bayangkan ya. Padahal doa syafaat itu bukan itu intinya. Saran saya, kalau memang ada doa untuk orang sakit yang secara khusus, itu lebih baik di doa syafaat di ibadah keluarga. Karena suasananya lebih kekeluargaan. Jemaatnya lebih kenal satu sama lain. Misalnya kita berdoa untuk jemaat yang sakit di sektor 1. Yang mendoakan itu kenal dengan yang didoakan. Tapi kalau ini karena Pancoran Rahmat untungnya belum banyak ya, kita cuma 4 sektor, jemaatnya nggak banyak. Tapi untuk jemaat-jemaat yang besar, kadang-kadang kita juga nggak kenal siapa yang didoakan. Kita tinggal mohon maaf banget. Kita tinggal tunggu nih. Dia hilang dari daftar doa antara 2. Kalau nggak diatestasi, dia udah pindah di bawah anaknya, atau dia pindah ke berita duka. Itu saking saking kita nggak kenal orangnya. Jadi saya mau meluruskan, pemahaman doa syafaat itu adalah doa untuk selain diri kita. Ini bukan tentang kita. Nah, lagi pula ini dari Tuhan Yesus ya. Doamu itu jangan bertele-tele. Jadi doa syafaat itu bukan masalah panjang pendeknya, karena kita pikir kalau panjang itu doanya akan dikabulkan. Tapi ini soal poin-poinnya. Poin-poinnya. Saya tuh pernah terpesona dengan gaya gereja Katolik menaikkan doa syafaatnya. Poinnya tuh banyak Bapak Ibu. Tapi kalimat doanya tuh cuma satu kalimat. Ya terus terang saya sampai saat ini saya belajar memberlakukan itu tapi juga belum berhasil. Jadi saya pernah ikut di ibadah Katolik, dia berdoanya gini, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan beri hikmat. Kami berdoa untuk LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa untuk anak terlantar, yatim piatu, Tuhan pelihara gitu. Jadi topiknya tuh bisa banyak. Nah, yang saya suka adalah untuk bisa menyusun topik itu, kita perlu sekali untuk benar-benar memperhatikan apa yang sedang berlangsung di masyarakat dan punya kepedulian. Nah, 3 alternatif doa syafaat ini ada di Tata Ibadah tahun 80 kalau nggak salah. Tahun 80 ini ada nih. Dan ini tidak dihapus. Jadi ingat ya, cara berpikirnya Tata Ibadah GPIB, ketika ada yang baru bukan berarti yang lama tidak bisa dipakai.
Jadi untuk sementara ini sampai saat ini 3 alternatif doa syafaat ini masih berlaku. Ada doa syafaat yang hanya doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ya berdasarkan Matius 6 dapat dinyanyikan keseluruhan atau hanya bagian akhir saja yang dinyanyikan doksologi. Kenapa ada doa syafaat yang hanya doa Bapa Kami? Ini untuk biasanya dilakukan pertama di ibadah-ibadah singkat seperti di rumah sakit, di pemakaman, atau di pelayanan khusus. Tapi sebetulnya ini memberi ruang bagi presbiter-presbiter di daerah-daerah. Di daerah-daerah yang penatua diakennya baru belajar, gerejanya baru dilembagakan, penatua diakennya itu masih baru-baru, belum ada kepercayaan diri, belum ada pembinaan tentang doa. Jadi mereka boleh doa syafaatnya, doa Bapa Kami aja boleh, boleh. Dinyanyikan semuanya boleh? Boleh. Dinyanyikan hanya bagian doksologi boleh? Boleh. Kalau doanya cuma doa Bapa Kami saja, itu boleh. Kalau Bapak Ibu berkunjung misalnya ke rumah sakit atau ada pelayanan khusus jemaatnya yang nggak bisa doa panjang-panjang dan mungkin kita juga terlalu terbawa emosi, nggak tahu apa yang mau didoakan, bukan nggak tahu apa yang mau didoakan. Banyak yang mau didoakan tapi nggak tahu gimana cara menyusun kata, doa Bapa Kami saja itu sudah cukup. Atau ada alternatif kedua doa umum. Doa umum yang terdiri dari beberapa topik doa tanpa diakhiri oleh doa Bapa Kami. Jadi kalau nggak pakai doa Bapa Kami, apakah itu sah? Sah-sah aja. Jadi doa Bapa Kami itu bukan syarat bahwa doa syafaat itu sah apa tidak, tapi dia alternatif. Nanti ada penjelasannya. Jadi doa umum tanpa diakhiri doa Bapa Kami boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya gini Bapak Ibu, kalau pelayan firman-Nya doa umum tanpa doa Bapa Kami, lalu petugas persembahannya jangan disambung di doa persembahan Bapa Kaminya. Itu udah beda. Beda artinya. Mungkin orang mikirnya gini ya. Misalnya P4 atau di ibadah keluarga atau di ibadah pelkat. Karena doa syafaatnya nggak pakai doa Bapa Kami, terus doa Bapa Kami dipindah di doa persembahan atau di doa makan. Maknanya beda. Nanti kita lihat. Nah, yang ketiga, doa umum dan doa Bapa Kami. Jadi ada yang doa Bapa Kami aja, ada yang doa umum saja, ada yang doa umum diakhiri dengan doa Bapa Kami. Ada 3. Ini pilihan, ini boleh dipilih. Nah, kenapa doa Bapa Kami itu dirangkai di doa syafaat? Karena doa Bapa Kami itu adalah instrumen keesaan gereja. Ini alasannya. Ini kenapa doa Bapa Kami tidak perlu dipindahkan di doa persembahan, tidak perlu dipindahkan di doa makan. Mungkin orang pikir nih karena kelupaan, ya udahlah doanya di persembahan. Enggak. Doa Bapa Kami ditempatkan pada akhir doa syafaat untuk menandakan bahwa pokok-pokok doa yang dinaikkan kepada Allah berangkat dari pergumulan dan permohonan orang Kristen pada umumnya dalam segala perbedaan. Jadi maksudnya gini, kita di Depok, katakanlah di Depok ya, Bapak Ibu ada yang dari Banten, ada yang dari jemaat lain, di gereja kita berdoa bagi perang di Timur Tengah. Kita berdoa bagi gempa yang ada di Filipina. Kita berdoa bagi bencana kemanusiaan, bencana alam, bencana ekologis di Afrika. Oke. Kita berdoa untuk tempat yang jauh di pergumulan yang jauh. Lalu yang menyatukan kita dengan orang-orang Kristen yang berdoa di tempat konflik, yang berdoa di tempat bencana, yang berdoa di tempat lain adalah doa Bapa Kami. Itu maksudnya doa Bapa Kami sebagai instrumen keesaan gereja. Jadi inilah yang menyatukan. Apapun pokok doanya, apapun pergumulannya, kita ketemu di doa Bapa Kami.
Siapapun yang berdoa, pakai bahasa apapun dia berdoa, jam berapapun dia berdoa, kita berdoa pagi, mungkin di belahan bumi yang lain itu malam, kita ketemu di doa Bapa Kami. Jadi inilah yang membuat doa Bapa Kami dirangkai dengan doa syafaat. Itu untuk menandakan bahwa kita sebagai bagian dari warga dunia berdoa kepada Allah yang satu, yaitu disatukan dalam doa Bapa Kami. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu kalau kelupaan, nggak perlu di doa syafaat, di doa persembahan, karena nanti maknanya beda. Maknanya beda. Apalagi di doa makan, maknanya tambah beda lagi. Jadi cukup di doa syafaat. Gereja dan dunia menjadi satu dalam pergumulan dan doa kepada Allah. Kita menjadi satunya di doa Bapa Kami. Bahasa apapun, pergumulan apapun, kita bertemu di doa Bapa Kami. Nah, teorinya begini Bapak Ibu, doa syafaat. Dikira doa syafaat nggak ada teorinya ya? Ada. Doa syafaat itu ada pakai piramid. Doa syafaat itu mulai dari yang paling umum, perdamaian dunia, yang paling umum. Perdamaian dunia itu kita bisa berdoa untuk peperangan, untuk tragedi kemanusiaan, bencana ekologis, untuk musibah. Pokoknya kita mulai dari yang paling umum. Lalu mulai mengerucut, mulai menyempit. Bangsa dan negara, pemerintah, dari pimpinan pusat ke daerah. Lalu menyempit lagi, gereja. Gereja itu ada gereja di dunia, pekabar-pekabar Injil, ada gereja se-Indonesia, baru ke GPIB, baru ke gereja lokal, Pancara Rahmat, Abraham Serang, mana lagi kita, Marturia Lampung, baru ke lokal. Nah, baru terakhir diakhiri dengan doa Bapa Kami. Jadi ini sebetulnya rumusan dari doa syafaat. Ada teorinya, ada rumusannya ada. Dia selalu harus mulai dari yang paling umum, dari yang paling luas. Kalau misalnya doa syafaat ini disampaikan di ibadah keluarga, nah ibadah keluarga itu bisa disesuaikan. Yang paling luas apa? Yang paling luas lingkungan di sekitar keluarga, di sekitar rumah. Berdoa untuk masyarakat, lalu berdoa untuk keluarga, sektor gitu, atau sektor pelayanan, baru keluarga, baru doa Bapa Kami. Jadi rumusannya begini. Inilah kenapa doa syafaat itu biasanya panjang. Kalau kata Tuhan Yesus, panjangnya bukan karena kata-katanya bertele-tele, tapi karena topiknya memang banyak. Dan topiknya itu sebetulnya haruslah tentang dunia, bukan cuma tentang diri kita. Nanti kita lihat. Nah, kita beranjak kepada berikut, persembahan. Persembahan ini sudah disampaikan di serial, tapi ini perlu diulang sebagai bagian dari ibadah. Persembahan adalah pemberian manusia kepada Tuhan sebagai tanda penyembahan dan bakti diri. Ini yang saya sampaikan di materi pertama. Dimensi liturgi yang melambangkan gerak naik, yaitu tindakan manusia untuk merespon, memuliakan, dan menyembah Allah. Itulah kenapa persembahan ditaruhnya setelah penyampaian firman. Kalau di gereja-gereja lain, Bapak Ibu, persembahan ada yang dilakukan sebelum firman. Tentu mereka punya alasan tersendiri. Jadi, Bapak Ibu ingat waktu COVID, waktu pandemi, sempat ada percakapan gini, supaya meminimalisir jemaat bersentuhan dengan uang, gimana kalau persembahannya itu ditaruh di depan pintu gereja. Jadi sebelum masuk gereja, jemaat kasih persembahan lalu pakai hand sanitizer atau cuci tangan baru masuk gereja. Sebetulnya kalau menurut prosedur waktu itu prosedur gaya hidup baru, begitu memang lebih higienis. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan pemahaman tata ibadah kita. Tata ibadah kita mengatakan bahwa persembahan adalah respon dari jemaat setelah mendengarkan firman. Nah, jadi persembahan itu buat kita selalu ditaruh setelah khotbah
tidak ada ceritanya, dia pindah ke depan atau istilahnya bayar di muka karena dia merupakan respon. Lalu persembahan yang ditentukan Allah, ada persembahan sulung dari hasil pertama, dari gaji pertama, dari ya hasil usaha pertama. Lalu ada sepersepuluhan, sepersepuluh dari penghasilan, ini ada di tata gereja. Lalu persembahan syukur, ini sangat tidak mengikat, seberapapun dalam rangka syukur itu diterima. Persembahan sukarela ini persembahan rutin yang ada di setiap ibadah. Lalu dulunya di Alkitab ada persembahan korban, tapi kita tidak lagi mempersembahkan korban karena Kristus telah mati sebagai korban sekali untuk selamanya. Jadi persembahan yang ditentukan Allah adalah persembahan sulung, ini masih berlaku dari gaji pertama, apakah Bapak Ibu mau kasih semua atau mau kasih sebagian, pokoknya itu dikhususkan sebagai persembahan sulung. Sepersepuluh kalau di tata gereja bilang dari seluruh penghasilan. Jadi persembahan itu bukan sisa-sisa belanja. Kalau kita mengambil dari sisa belanja, ya nggak akan cukup. Apalagi sepersepuluh itu kan lumayan besar ya. Karena itu persembahan itu bukan sisa-sisa dari belanja, tapi yang memang dikhususkan. Dikhususkan dan dikuduskan. Lalu persembahan syukur dan persembahan sukarela. Nah, memberi. Ajakan memberi disampaikan oleh pelayan 4, diaken, dari mimbar kecil. Kenapa diaken? Karena dari kisah para rasul, dari asal-usul jabatan diaken itu muncul adalah yang mengatur persembahan, khususnya dalam bentuk natura. Jadi kalau para rasul itu memberitakan Injil, penatua itu menertibkan kehidupan jemaat, kalau diaken dia mengurus persembahan jemaat, baik itu dalam bentuk uang untuk dibagikan kepada yang membutuhkan atau dalam bentuk barang, makanan, dan keperluan lain. Itulah kenapa persembahan itu urusannya diaken, baik P4 maupun P5. Isinya, ajakan memberi itu adalah memberi ungkapan syukur dalam bentuk persembahan. Ingat, persembahannya, ajakan memberi itu sebaiknya tetap mengingatkan jemaat untuk memberi sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Kalau di Keluaran 35 dan ulangan 16, di situ ditulis setiap orang menghadap Tuhan jangan dengan tangan hampa, tapi selalu ada yang diberikan. Nah, harus ada dasar Alkitab memberikan persembahan. Nah, dasar Alkitabnya, ayat Alkitabnya harus juga disesuaikan dengan bacaan Alkitab dan tema ibadah hari itu. Ini kadang-kadang yang buat tata ibadah suka memilih ayat Alkitab yang hanya untuk memberi persembahan, tapi tidak memperhatikan konsistensi dengan bacaan Alkitab. Nah, itu membuat jalan ceritanya itu putus. Jadi kalau kita memilih ayat untuk menjadi dasar memberi persembahan, Bapak Ibu tetap harus baca bacaan Alkitab hari itu dan temanya. Jadi pemilihan ayat Alkitab untuk ajakan memberi juga harus memperhatikan bacaan hari itu. Ada pernah orang yang bilang begini, kalau harus memperhatikan bacaan hari itu kadang-kadang kurang mantep gitu loh. Kurang mantep untuk mengajak jemaat memberi. Dia bilang, kalau kayak gitu nanti jemaat belaga nggak tahu lagi ngasihnya sedikit. Ini bukan masalah ngasihnya sedikit atau banyak. Setiap kita datang ibadah itu memang sudah mempersiapkan persembahan. Jadi apa ya, persembahan itu kan bukan sesuatu yang baru disiapkan ketika diajak toh. Tapi memang sudah dari rumah kita berniat untuk ini Alkitabnya, buat baca Alkitabnya, ini buku nyanyiannya, ini persembahannya. Nah, karena itu kita memilih ajakan memberi, ayat Alkitabnya juga harus
disesuaikan dengan bacaan Alkitab hari itu. Jika perlu, penjelasan mekanisme pemberian persembahan kalau perlu. Ini kalau di Pancaran Rahmat, kantong ini untuk ini, kotak ini untuk ini gitu. Tapi saran saya sih Bapak Ibu ya, penjelasan mekanisme yang secara teknis ini, penjelasan teknis ini bisa nggak tidak merusak ayat Alkitab yang disampaikan. Kadang-kadang gini, ayat Alkitabnya sudah pas, lagunya sudah pas, tapi kepotong sama penjelasan teknis itu. Nah, itu perlu dipikirkan apakah penjelasan teknisnya dipindah ke pengumuman sebelum ibadah dimulai, atau ditulis tapi tidak dibacakan, atau mungkin ada cara lain. Yang pasti kita lebih menekankan ayat Alkitabnya daripada penjelasan teknisnya. Ini mekanismenya, ini ada di pembinaan di khotbah serialnya Pancaran Rahmat. Orang Israel memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkenan, lalu Tuhan yang memberikan persembahan itu kepada para pengelolanya. Tapi nggak ada ceritanya dari jemaat langsung memberi pada pengelola itu, sebaliknya. Ini nanti penjelasannya di berikut. Pelayan 5, diaken. Pelayan 5 itu yang saya suka ledekin. Pelayan mejeng, orang bilang ini pelayan mejeng. Kenapa dia ada di kotak-kotak persembahan itu? Padahal kalau kita baca di Alkitab, pelayan 5 itu adalah imam yang menerima persembahan jemaat. Kalau di Alkitab itu menumpangkan tangan atas persembahan itu, walaupun yang berdoa itu P4-nya. Tapi P5 itu sebetulnya imam, dialah yang menerima persembahan jemaat. Waktu P4 lagi berdoa, dia yang menumpangkan tangan untuk mendoakan persembahan itu. Jadi P5 itu fungsinya bukan hanya secara teknis bagi-bagiin kantong, tapi dia sebetulnya adalah imam yang menerima dan menumpangkan tangan atas persembahan itu. Nah, ini mekanismenya. Saat memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberkati persembahan jemaat, dan Tuhan memberikan persembahan itu kepada yang berkenan kepadanya untuk pelayanan gereja. Tapi bukan berarti jemaat yang membiayai pelayanan gereja. Ini Bapak Ibu ini harus dipahami. Kalau kita sudah memberi persembahan, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kita tidak berhak lagi atas penggunaan dari persembahan-persembahan itu. Untuk fungsi controlling boleh, fungsi pengawasan boleh, tapi semoga kita tidak nekat untuk merasa berhak atas persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena mekanismenya begini nih jalurnya Bapak Ibu. Kita memberi kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberkati pemberian kita, maka pemberian kita itu akan berguna untuk pelayanan gereja. Tapi bukan berarti jemaat yang bayar, jemaat yang membiayai, enggak. Tuhan yang membiayai. Jemaat memberinya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengelolanya, menjadikan itu berguna. Cara memberi. Nah, ini cara memberi ini menjadi percakapan baru ini. Cara memberi. Ada yang diedarkan, kantong diedarkan. Ini yang sebetulnya disebut kolektor, to collect, mengumpulkan. Mengumpulkan tuh kolektor. Kantong diedarkan tuh to collect, mengumpulkan. Ada yang memberi ke depan. Ini yang dibilang offering. Jadi kalau kolektor yang ini yang dikumpulkan, tapi kalau yang diberi ke depan tuh sebetulnya istilahnya offering, persembahan. Biasanya kita kolektor itu persembahan sukarela, persembahan rutin. Kalau yang dibawa ke depan itu persembahan khusus. Ada juga sekarang yang persembahan digital. Nah, cara memberi ini sebetulnya tidak terlalu dipermasalahkan kalau di Alkitab, hanya
kita mau pakai yang mana. Kalau kita memakai sistem kolekte, artinya persembahan itu dikumpulkan. Ada juga yang mengumpulkan persembahan itu peristiwa apa coba? Peristiwa ketika bangsa Israel mau membuat kemah pertemuan. Itu persembahan itu dikumpulkan dari antara umat Israel. Tapi ada juga setelah tempat ibadahnya jadi, umat Israel yang membawa persembahan kepada Allah, membawa persembahan persepuluhan, membawa persembahan kurban, itu dia membawa persembahan. Lalu kalau kita yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tinggal masalah apa namanya? Teknisnya aja. Persembahan digital sekarang ini malah ada persembahan digital. Tidak diedarkan, tidak dibawa ke depan, tapi di-scan. Nah, dalam tata ibadah, jemaat memberi persembahan dengan iringan musik, bukan diiringi dengan nyanyian. Kenapa begitu? Karena menyanyi untuk Tuhan bukan sesuatu yang dapat dilakukan sebagai sambilan. Itulah kenapa akan kita memberi, Tuhan marilah memberi persembahan dan menyanyi. Bukan memberi persembahan sambil menyanyi. Karena memberi persembahan dan menyanyi itu dua hal yang berbeda. Menyanyi itu bukan sambilan. Jadi sambil memberi sambil menyanyi. Enggak begitu. Kita memberi dan menyanyi. Kita menyanyi dan memberi. Jadi ajakan persembahan ini mohon diperhatikan siapapun yang bertugas. Ajakannya itu mari memberi persembahan dan menyanyi. Atau terbalik juga boleh. Mari menyanyi dan memberi persembahan. Tapi yang pasti bukan sambil. Sambil jemaat memberi, kita menyanyi dari enggak gitu. Menyanyi itu bukan sambilan, memberi juga bukan sambilan. Jadi tidak ada satupun dari antara memberi dan menyanyi yang adalah sambilan. Dua-duanya merupakan persembahan kepada Tuhan. Ini yang mau ditekankan dari persembahan, apa yang dipersembahkan menunjukkan niat dan perasaan atau emosi dari pemberi. Ini bukan soal memberi banyak atau sedikit, bukan soal bagus atau jelek, tapi kita memberi sesuai dengan yang ditentukan Tuhan. Saya berharap doa persembahan kita sudah tidak ada lagi yang menyebut kiranya Tuhan menerima persembahan yang sedikit ini. Saya suka bilang kalau sedikit bawa pulang aja. Udah tahu sedikit ngapain dikasih, kan gitu. Ya sedikit karena dibandingkan dengan berkat Tuhan, ya jangan dibandingkan lah. Kok nekat lo membandingkan berkat Tuhan yang tidak terkatakan dengan persembahan yang bisa dihitung. Itu bahasa anak sekarang itu nggak apple to apple Bapak Ibu. Jadi nggak usah dibandingkan, bahwa itulah yang terbaik, itulah yang kita niat, semoga Tuhan berkenan. Doa persembahan. Doa persembahan ini doa persembahan ideal GPB. Terimalah persembahan syukur dari jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan ini. Dalam doa yang singkat ini semuanya sudah masuk. Ada ungkapan syukur, pemberinya jelas, tujuannya jelas untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kenapa kasih dan keadilan? Karena kita punya niat supaya persembahan ini dapat mencukupi kebutuhan jemaat. Itu kasih. Tapi karena tidak mungkin mencukupi semua kebutuhan jemaat, karena itu perlu ada keadilan dalam pelayanan. Menentukan prioritas itu termasuk menegakkan keadilan. Dipimpin oleh P4, diaken, yang sudah dipersiapkan. Wakilan dari jemaat juga boleh. Jemaat berdiri. Lalu intinya awalnya ucap syukur atas apa yang Tuhan telah perbuat. Tapi ini pun harus disesuaikan dengan tema ibadah dan ajakan memberi. Jangan ajakan memberinya bilang apa, doanya bilang apa. Jadi siapa jadi P4, ajakan memberi itu harus benar-benar digumuli supaya doanya juga berkaitan dengan itu. Jangan lupa tema ibadahnya juga harus masuk di sini.
Jadi doa persembahan tidak terlepas dari tema ibadah hari itu. Intinya agar diterima, dikuduskan, dan diberkati Tuhan. Lalu doa persembahan bisa dinyanyikan. Bisa dinyanyikan, bisa juga diambil dari ayat Alkitab. Biasa yang terkenal itu doa persembahannya Salomo tuh, ditawari. Siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami dapat memberikan persembahan seperti ini. Selain ditawari di Mazmur banyak, doa persembahan juga ada. Nah, ini dia ya. Di doa persembahan itu Bapak Ibu tidak sama dengan doa konsistori. Kalau doa konsistori, memang kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kejujuran, memberikan roh takut akan Tuhan supaya dalam menghitung dan mencatat itu semua berjalan dalam keadaan baik. Tapi itu nggak usah juga disampaikan di doa persembahan. Doa persembahan tuh nggak sama dengan doa konsistori. Nggak usah mendoakan penghitungan uangnya, kalau enggak nanti akan terjadi pengulangan di doa konsistori. Cukup mengucap syukur, ini loh polanya. Mengucap syukur, lalu niatnya supaya dijadikan berkat, supaya diterima, dikuduskan, lalu supaya kita bisa menjadi apa? Penggerak dari pelayanan kasih dan keadilan melalui persembahan yang terbatas ini. Terakhir ini peneguhan-peneguhan. Ada peneguhan CD, ada peneguhan penatua diakan, ada pemberkatan perkawinan, ada peneguhan pengurus dan pelayan pelkat. Ini semua ditempatkan setelah khotbah, sebelum doa syafaat sebetulnya, untuk apa? Sebagai respon, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita merespon dengan CD, pengakuan iman. Lalu kita merespon dengan memberi diri sebagai penatua diaken. Kita merespon dengan janji kawin dan seterusnya. Jadi peneguhan-peneguhan ini dilaksanakan setelah khotbah. Kalau CD biasanya ini pengakuan imannya itu masuk dalam rumusan ini Bapak Ibu. Jadi pengakuan iman rasuli yang di ibadah biasa itu setelah khotbah, kalau dalam peneguhan biasanya dia akan melebur dalam rumusan-rumusan ini. Sampai di sini